alhamdulillah dari kecil dulu orang tua saya mendidik terus untuk belajar pada Al-Quran ini. Dari mulai Iqra, dipaksa terus belajar sehingga saya bisa membaca Al-Quran ketika sebelum mondok. Jadi ketika itu aslinya kan di setiap anak dari bapak saya itu setiap tamat SD langsung suruh ke pondok pesantren. Jadi ketika itu kakak saya sudah di pondok Jawa. Ketika saya belum mondok, kakak saya sudah selesai Al-Qurannya. Jadi saya disuruh ikut kakak saya ke pesantren Jawa. Ya, di pesantren dekat Jawa Tengah, Purwokerto. Jadi saya pertama dikirim ke situ. Jadi tahun 2016. Nah, saya berangkat ke Purwokerto belajar pada Al-Quran. Jadi pertama-tama saya setoran. Setorannya suruh binazor dulu, baca-baca. Kata ustadznya, ini baca dulu dari Alif Lam Mim sampai selesai. Rupanya kata ustadznya sudah lancar baca Quran, karena sebelum mondok kan sudah belajar. Di situ kata ustadznya besok pagi kamu menghafal. Jadi saya mulai menghafal. Tapi karena saya masih belajar, saya agak susah karena belum bisa apa-apa. Jadi saya ngapal agak susah. Sehari bisa cuma 3 baris. Jadi belum ada kemampuan untuk cepat. Jadi mulai lama makin biasa makin tajam seperti pisau kan. Makin lama dia diasah makin tajam. Jadi otak juga gitu. Jadi setelah setahun saya menghafal jadi 3 baris, jadi 7 baris. Habis itu meningkat lagi. Jadi alhamdulillah di sana setiap tahun ada yang Siman Kubro 30 juz tanpa melihat. Jadi setiap tahun itu saya iri melihat mereka. Saya iri, saya berdoa setiap selesai sholat biar bisa jadi seperti mereka. Banyak Allah SWT gak kabulkan sedikit demi sedikit. Setiap tahun ada, tahun besok ada lagi. Jadi saya iri juga melihatnya, saya doa lagi. Saya makin serius ngapal Quran. Jadi saya fokuskan untuk ngapal Quran setiap hari itu. Karena saya iri melihat pada orang yang sudah selesai. Saya bisa ngapal Quran bisa di sini dengan Siman Kubro. Ketika di Jawa 25, menyelesaikannya di sini 5 juz. Alhamdulillah tanggal 29 September kemarin saya bisa Siman Kubro. Awalnya saya putus asa karena agak susah menghafal. Tidak bisa-bisa. Tapi saya berdoa terus, doa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah SWT berikan saya bisa melancar Al-Quran dengan mudah dan bisa simak Al-Quran 30 juz dengan mudah. Ya, alhamdulillah. Ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu saya ngapal 3 baris. Itu juga saya susah. Saya ngenang ayatnya 1 ayat per ayat. Nggak masuk-masuk. Tapi saya tetap setoran sama Ustadz. Lama-lama jadi agak mudah. Karena kan otak ini diasah terus setiap hari. Seperti pisau diasah terus jadi tajam. Kan di target Ustadz itu 1 halaman 15 baris. 1 ayat dibaca, sudah 1 ayat dihafal. Sudah dihafal, apalagi ayat berikutnya. Sampai 15 baris, alhamdulillah bisa dapat. Itu ngapalnya biasanya habis maghrib. Habis maghrib tuh bisa menghafal. Terus ngelancarnya habis subuh. Karena habis subuh tuh otaknya masih fresh. Jadi masih fresh tuh bisa menghafal dengan mudah. Biasanya lupa itu karena jarang diulang. Kita jarang ulang kan. Biasanya sehari libur. Kalau libur kan biasanya agak sedikit ngajinya. Jadi kita metode ngulangnya kita ambil waktu luang tuh kita hafal ya, kita ulang, disimak lagi sama kawan, disimak terus, insya Allah bisa lagi lancar. Tapi disimak terus, jangan ditinggalkan gitu. Nanti kalau sudah 30 dari An-Naba sampai An-Nas itu nanti sejuz, belum di store sejuz, nanti setoran sama Ustadz sejuz. Itu namanya mukamal, sudah mukamal baru itu sudah jadi hafalan kita sejuz. Jadi kita ngapal lagi jadi juz 9 awal. Paling lama juz 29 dulunya. Karena saya ada gangguan sakit juga. Karena juga agak susah karena baru masuk kan. Jadi juz 29 itu agak susah bagi saya. Intinya bisa kita semangat. Terus ketika ngapal itu kita fokus. Pikirannya jangan ke lain. Jadi kita fokus ke Quran. Kalau kita pikiran ke lain nanti kacau balau. Bercampur aduk pikiran di rumah sama di pondok. Jadi kalau kita tawajuh itu insya Allah lekat mudah, terus makin hafal terus. Kalau sudah selesai disimak sama kawan. Karena kita ngapal kan kita tidak tahu ada salahnya mana. Jadi ketika kita masuk kawan tahu kalau itu salah. Jadi misalnya kita kalau udah salah, kalau benerin sudah agak susah karena sudah terbiasa itu.
sebelum merajalela, sebelum kuat imang, disimak kawan. Jadi sebentar kan agak mudah karena masih lemah hafalannya. Kalau sudah kuat susah benarinya. Kalau menghafalan tuh biasanya kita banyak berdosa lah, buat maksiat. Jadi biasanya agak melemah hafalan kita. Jadi bisa-bisa kita jaganya. Dulunya pas SD pening saya cita-citanya apa? Jadi nelayan, jadi ini. Tapi ketika semua mondok, cita-citanya jadi pengen hafiz Quran, orang alim, kayak dai seluruh alam. Jadi buat kawan-kawan yang di luar sana, kita niatkan untuk bisa cita-cita kita menjadi hafiz Al-Quran. Karena hafiz Quran itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu adalah kalam yang sangat mulia. Perempuan Al-Quran pada kalam yang lainnya seperti perempuan Allah pada makhluknya. Jadi dulunya saya juga kurang untuk menjadi hafal Quran, tapi ketika sudah masuk pondok, kita akan tergiur dengan orang yang bisa jadi hafiz Quran karena sudah hafal. Karena dulu bagi saya mustahil bisa hafal 30 juz, karena selembar saja sudah susah ngapalnya. Tapi kemudian ketika dicoba, maka Allah SWT akan permudahkan kita. Karena Allah SWT banyak firmankan dalam Quran. Ada Allah SWT firman dalam Quran, walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sesungguhnya Allah SWT memudahkan Al-Quran. Jadi siapa yang mau ngambil pelajaran baginya. Jadi kita untuk belajar Al-Quran ini kita kuatkan tekad kita. Intinya kita ada kemauan dari kita sendiri. Kalau tidak ada maka susah, tidak bisa apa-apa. Jadi kita niatkan dalam diri kita untuk niat kuat untuk menghafal Quran. Walaupun sulit, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai putus asa. Karena saya kemarin-kemarin hampir putus asa. Tidak bisa simaan kan. Tapi alhamdulillah karena berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa simaan kubro. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada banyak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salahnya diri saya sendiri. Sempurna di sini kita tutup doa kepada majelis. Subhanallah bihi subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.